Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang tidak terbatas. Dimanapun kita berada, di saat kita menyembah Dia, Dia bertata di atas setiap puji-pujian umatnya. Pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan kita, Allah kita yang besar. Biarlah kita rindu dipenuhi dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya. Nekat pujian ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kehadiran-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati
Sampai detik ini kami masih ada ini semua karena anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Biarpun kita ada di rumah, kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau terus bersuka cita atas kebaikan-kebaikannya. Haleluya. Mari katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang berlabuh dengan kejujuran air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Mari berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kembali dengan pujian yang dari awal. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Mari katakan, menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur
kita akan pulang membawa berkas-berkas yang melimpah. Haleluya. Siapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Kami adalah milik Engkau, Bapa. Apapun keadaan kami adalah milik-Mu. Walau di lumpur dosa sekalipun, hanya Engkau yang berkata Engkau adalah milik-Ku. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long.
bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom saudara dan sahabat, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa keluarga kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau berbicara dan biarlah hidup dan keluarga kami terus diubahkan semakin selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur dan menyambut firman Tuhan. Amin, amin. Hari ini saya melanjutkan khotbah berseri tentang healthy relationship, hubungan yang sehat, dan tentu saja kali ini sudah bagian yang ketiga. Tadi kita sudah membaca 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13 dan penekanan penting sekali kita ulangi sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud mengembangkan hubungan yang sehat dengan Yonatan karena hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan. Pada zaman sekarang ini ada banyak hubungan yang disebut toksik atau istilah halusnya unhealthy. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita kembangkan prinsip-prinsip hubungan yang healthy, yang sehat di dalam kontras dengan hubungan yang tidak sehat. Kalau didaftarkan secara lengkap, itu ada 8 prinsip untuk mengembangkan hubungan yang sehat. Yang pertama, komunikasi yang dalam. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, membawa damai. Yang keempat, berorientasi pada solusi. Bagi saudara dan sahabat yang mengikuti ibadah 2 minggu yang lalu, tentu mengingat kembali apa yang kita telah pelajari pada saat tersebut. Dan kita lanjutkan, prinsip yang kelima adalah dapat diandalkan. Dalam hubungan tapi tidak sehat, seringkali apa yang dikatakan tidaklah ditepati sehingga kurang dapat diandalkan. Memang ada suami tapi kurang dapat diandalkan. Memang ada istri tapi kurang dapat diandalkan. Orang tua yang kurang dapat diandalkan bagi anak-anak itu seperti ada dan tiada. Tetapi di dalam hubungan yang sehat, apa yang dikatakan sedapat mungkin ditepati sehingga dapat diandalkan. Kalau kita membaca di 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-15 sampai 16, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya, dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ketika Yonatan berkata, saya mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, itu bukan omong doang, tapi memang dibuktikan di dalam berbagai kesempatan lewat perbuatan-perbuatan yang konkret. Hubungan yang sehat itu dimulai dari sinkronisasi diri.
yaitu sinkronisasi di antara perkataan dan perbuatan. Kalau secara pribadi seseorang sudah sinkron, maka dia dapat menjadi pribadi yang dapat diandalkan bagi orang lain di tengah keluarga, di tempat pelayanan, juga di tempat kerja, karena yang dikatakannya dapat digenapi melalui perbuatan-perbuatan yang konkret. Daud menjadi teladan yang luar biasa. Sesuai dengan janjinya kepada Yonatan, dia memeliharakan pada waktunya Mephiboset anak Yonatan dan menganugerahkannya kelimpahan. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Sebenarnya ketika Mephiboset berhadapan dengan Daud pasti gemetar. Karena ayahnya Yonatan sudah meninggal. Dan Saul bukan cuma sudah meninggal, tapi kakeknya punya sejarah yang buruk sekali di dalam hubungannya dengan Daud. Tetapi syukurlah Daud bukan pribadi yang omdo. Walaupun Yonatan sudah meninggal, dia mencari tahu satu anaknya yang terlantar dan terbengkalai dipanggil, lalu diberikan kelimpahan sampai seumur hidupnya. Saudara dan sahabat, coba introspeksi, apakah kita punya kehidupan sudah sinkron atau belum? Jangan jadi orang yang kategorinya omong doang, banyak omongannya, tapi perbuatannya tidak sinkron. Karena itu dibutuhkan sebagai tahap awal, hanya jika kita menjadi pribadi yang sinkron. Barulah ketika kita berkeluarga, bekerja, dan melayani, kita bisa menjadi status boleh beda. Suami, istri, orang tua, mertua, karyawan, atau manajer, atau direktur, tapi sungguh-sungguh dapat diandalkan. Prinsip yang keenam, berpusat kepada Allah. Hubungan yang tidak sehat berpusat kepada sesuatu atau seseorang. Tetapi hubungan yang sehat itu berpusat kepada Allah. Karena di 1 Samuel pasal 20 ayat 12 sampai 13. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu." Dalam 2 ayat saja percakapan di antara Daud dengan Yonatan, Yonatan dengan Daud, ada 3 kali penyebutan kata Tuhan. Karena memang hubungan Yonatan dengan Daud tetap sehat, salah satunya karena sesuai dengan prinsip hubungan mereka berpusatkan kepada Tuhan, berpusatkan kepada Allah. Hubungan yang sehat, suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, rekan sekerja, rekan pelayanan, tidak boleh berpusat kepada sesuatu seperti kekayaan, uang, kekuasaan, atau kemasyhuran. Hubungan yang sehat tidak boleh berpusat kepada seseorang, entah itu suami atau istri, orang tua atau anak. Hubungan yang sehat harus berpusat kepada Allah, sehingga masing-masing berkomitmen
berkomitmen untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Coba tengok gambar keluarga kita masing-masing. Kalau menengok ke belakang, seringkali gambar keluargamu itu buram. Sepertinya tidak jelas. Ada momen-momen tertentu di dalam sejarah keluarga kita, tidak jelas gambarnya. Ada alasan-alasan yang lain. Tapi salah satu yang paling menentukan adalah bisa jadi karena pada momen-momen tersebut keluarga kita tidak berpusat kepada Tuhan. Perbaikilah, sama seperti kamera harus diperbaiki untuk memperoleh gambar yang jelas, tetapi hati kita tidak ada yang autofocus. Kita harus dengan sadar di dalam takut akan Tuhan, dengan kerendahan hati berkata, ampuni saya Tuhan, kalau pada saat itu bukan Engkau yang jadi pusat kehidupanku. Bukan kesenangan dan kehendakmu yang aku cari, tapi kesenangan pribadi atau mungkin kesenangan orang lain. Ampuni saya Tuhan. Dan pastikan mulai sekarang dan seterusnya hubungan-hubungan kita berpusat kepada Allah. Prinsip yang ketujuh, hati yang lembut. Hubungan yang tidak sehat itu bersumber dari hati yang keras. Sehingga sulit untuk meminta maaf dan sulit untuk memaafkan. Hubungan yang sehat itu bertumbuh dari hati yang lembut. Karena tidak ada hubungan yang tanpa masalah, tidak ada hubungan yang tanpa konflik, tidak ada siapapun yang tidak pernah berkata atau berbuat salah. Oleh karena itu hubungan hanya dapat tetap sehat kalau hati kita cukup lembut, sehingga mudah untuk meminta maaf dan mudah untuk memaafkan. Di 1 Samuel pasal 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ketika rekan-rekannya berkata kepada Daud, ini adalah karirosnya Tuhan kalau mau pakai kata seperti itu, karena Saul yang selama ini mengejar-ngejar Daud di dalam kondisi tidak berdaya di sebuah gua karena sedang saat itu berjongkok untuk melakukan sebuah panggilan alam. Dan 1 Samuel 24 ayat yang ke-6 sampai 7 begitu clear, begitu jelas. Berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun dan meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Di seluruh Alkitab tidak ada hal mertua yang hatinya sekeras Saul, sehingga terus-menerus berusaha untuk membunuh menantunya sendiri, yaitu Daud. Mengapa hatinya bisa menjadi begitu keras dan semakin keras? Karena roh Tuhan sudah undur dari kehidupannya. Tapi kita sudah mendengar kesaksian dari awal bahwa sejak roh Tuhan memenuhi kehidupan Daud, sejak saat itu dan seterusnya roh Tuhan memimpin hidupnya, sehingga di seluruh Alkitab tidak ada menantu pria yang hatinya selembut Daud sehingga mudah mengampuni mertuanya, menolak hasutan siapapun untuk mencelakakan sang mertua di dalam posisi tidak berdaya sekalipun. Pegang dada kita masing-masing. Coba izinkan Roh Kudus menilik hati masing-masing. Kalau ada di antara kita disingkapkan oleh Roh Kudus, hatimu sedang mengeras, semakin keras. Salah satu tandanya semakin sulit untuk meminta maaf, semakin sulit untuk memaafkan. Besar kemungkinan Roh Tuhan undur dari hidupmu. Itu bukan perkara sepele. Jangan biarkan roh Tuhan undur dan undur semakin jauh. Datang kembali kepada Tuhan, bertobat dan katakan, Tuhan, Tuhan, lembutkan hatiku kembali. Lembutkan hati saya kembali.
Sehingga apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, di dalam keluarga, di dalam konteks pelayanan, di dalam konteks pekerjaan, perkataan, perbuatan yang bisa jadi menyakitkan, sangat menyakitkan. Kalau dibandingkan pengalaman Daud, saya pikir tidak ada apa-apanya. Meminta maaf kepada Tuhan dan ampuni, doakan, berkati siapapun yang telah berkata atau berbuat menyakiti kehidupan kita. Prinsip yang terakhir, yang ke-8 adalah saling percaya. Hubungan yang tidak sehat cenderung saling curiga, sehingga harus selalu bersama-sama di dalam rutinitas yang monoton. Tapi hubungan yang sehat itu saling percaya, sehingga masing-masing merdeka saat sendiri dan dinamis saat bersama. Di 2 Samuel pasal 1 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, ketika Daud mendapat kabar bahwa Saul dan juga Yonatan gugur di medan perang, dia menuliskan sebuah nyanyian dan salah satu liriknya adalah betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Kalau kita membaca sejarah hubungan Daud dan Yonatan, jarang mereka bisa bersama-sama. Sejak roh Tuhan undur dari Saul, hatinya mengeras, berusaha untuk terus membunuh Daud. Mereka pun menjadi jarang bertemu. Tapi syukurlah hubungan mereka tetap sehat. Karena di dalam hubungan yang sehat ada kemerdekaan bagi masing-masing untuk menjadi diri sendiri dalam komunitas dan hobi yang berbeda. Daud mungkin ada di gua-gua, Yonatan ada di istana, mengembangkan masing-masing kapasitas di tempat yang berbeda. Tetapi itu tidak membuat hubungan mereka jauh satu dengan yang lain. Dan pada waktu kemudian mereka bertemu dan bersama, kebersamaan menjadi momen yang selalu dihargai dan penuh dengan dinamika. Saya memperhatikan suami istri yang mungkin saja bangga, selalu sama-sama kemana-mana. Ada yang pada waktu kondisi normal, pergi cukur rambut juga harus berdua. Bahkan ada yang ban mobilnya kempes, tambal ban pun harus berdua. Syukur kalau bisa berdua terus menerus. Tapi itu bukan merupakan tolak ukur sehat atau tidaknya hubungan. Kalau berdua memang karena ada kesempatan, kalau berdua memang pergi kemana-mana, karena itu merupakan quality time bagi suami istri, bagi mungkin sahabat atau rekan sekerja, tidaklah merupakan masalah. Tetapi kalau harus pergi kemana-mana, karena tidak saling percaya, karena curiga satu kepada yang lain, sebenarnya secara populer disebut bahwa hubungan tersebut toksik. Secara halus itu tidak sehat. Dan kalau kemudian kita mendaftarkan 8 prinsip untuk mengembangkan hubungan yang sehat, dan kalau ada kesempatan masing-masing entah sebagai suami istri atau sebagai sahabat atau sepasang kekasih, berikan skor 1 sampai 10. Prinsip yang pertama, komunikasi yang dalam. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, membawa damai. Yang keempat, berorientasi pada solusi. Coba beri nilai subtotal bagi masing-masing hubungan yang sedang dikaji. Lalu prinsip yang kelima dapat diandalkan. Yang keenam, berpusat pada Allah. Yang ketujuh, hati yang lembut. Yang kedelapan, saling percaya. Berapa nilai subtotalnya? Setelah itu dijumlahkan menjadi nilai total. Jujur satu kepada yang lain. Kalau ada yang dapat nilainya 41 sampai 50,
maka hubungan yang terjalin sebenarnya toksik atau sakit. Itu berarti saudara dan sahabat harus mengambil tindakan. Kalau ada persahabatan tidak sehat, minta hikmat dari Tuhan untuk menjauh dari teman dan sahabat-sahabat yang toksik. Kalau ada pacaran yang ternyata toksik, tidak sehat, minta keberanian kudus dari Tuhan. Jangan dipaksakan untuk berlanjut. Kalau berani untuk jadian, saya suka berkata seperti itu, sudah waktunya juga punya keberanian untuk putus dengan kedewasaan dari Tuhan. Kalau nilainya 51 sampai 60, itu berarti hubungan tersebut kurang sehat. Bagi suami istri, entah itu sakit, entah itu kurang sehat, tentu saja saya tidak mengatakan untuk pisah atau untuk cerai. Tetapi kalau suami istri hubungan kurang sehat, berobatlah. Bisa jadi butuh ketemu konselor, bisa jadi butuh ikut sebuah retreat atau marriage encounter. Kalau nilainya 61 sampai 70 cukup sehat, tapi saya masih mau menasihatkan, berjuanglah terus. Kalau nilainya 71 sampai 80, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Atas perjuangan, atas doa, atas anugerah Tuhan, berarti hubungan yang saudara sedang kembangkan, entah di dalam keluarga, di tempat pelayanan, atau di tempat kerja, masuk kategori sehat. Bersyukurlah, bersyukurlah. Mari tundukkan kepala sejenak. Masing-masing bersaat teduh. Bapa di dalam surga, Engkau mengasihi setiap pribadi, Engkau menghargai setiap hubungan, Engkau punya rencana yang indah bagi setiap keluarga. Oleh karena itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu, tiliklah hubungan-hubungan yang sedang kami kembangkan. Kalau ada hubungan yang sedang kami kembangkan, itu toksik, sakit Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk bertindak sehingga tidak terus tenggelam dalam hubungan yang tidak sehat tersebut. Kalau ada di antara kami hubungan kurang sehat, beri kami hikmat untuk berobat, untuk bertemu, untuk konseling, apapun yang perlu dilakukan agar kami tidak terus tinggal dalam hubungan yang kurang sehat. Kalau ada di antara kami hubungan sudah cukup sehat, beri kami semangat, beri kami komitmen untuk terus memperjuangkan hubungan-hubungan tersebut. Kalau ada di antara kami
hubungannya sudah sehat. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap menjaga dan memelihara 8 prinsip untuk mengembangkan hubungan yang sehat. Sehingga hubungan-hubungan kami di tengah keluarga, di tempat pelayanan, di tempat kerja, sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Tapi sebelumnya mari kita naikkan terlebih dahulu sebuah pujian bagi Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena menjelang berakhirnya PSBB tahap kedua di Jawa Barat, berdasarkan analisa dari gubernur dengan gugus tugas di Jawa Barat, ternyata Depok ya Tuhan sudah turun dari zona merah menjadi zona kuning. Walaupun masih ada 3 kota dan kabupaten yang zona merah, kami juga bersyukur sudah ada 5 yang ada di zona biru. Kami berdoa agar apa yang merupakan perubahan ke arah yang baik ini berlanjut di Jawa Barat. Kami juga berdoa agar perubahan ke arah yang baik ini juga berlanjut di Indonesia. Walaupun memang sulit untuk secara total melarang banyak orang untuk mudik, tapi kami masih berdoa
Biarlah Tuhan membangkitkan jumlah orang yang cukup taat, sehingga jumlah orang yang mudik tidaklah berlebihan. Kami berdoa agar mereka berjumpa dengan keluarga-keluarga. Mereka bukan cuma bersilaturahmi, tapi mereka juga mengungkapkan kasih satu kepada yang lain. Ketika mereka berdoa bersama dengan keluarga, biarlah Tuhan juga hadir di tengah keluarga-keluarga tersebut dan memakai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk menyaksikan Injil keselamatanmu. Sehingga kami berdoa dan berharap agar ada pribadi-pribadi di masa raya besar di Indonesia ini membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga keselamatan juga terjadi, kesembuhan semakin bertambah-tambah, keselamatan juga semakin bertambah-tambah. Biarlah perubahan ke arah yang baik ini juga menyebar ke negara-negara. Ada ratusan negara yang sudah terpapar oleh virus COVID-19, tapi kami percaya dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan kerja bareng yang baik, dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, satu demi satu negara-negara ini akan menang atas virus COVID-19. Kami berdoa, Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan umat-Mu. Ampuni kedegilan hati begitu banyak umat manusia. Dan nyatakanlah belas kasihan-Mu agar Engkau membangkitkan pakar-pakar untuk bisa menemukan vaksin, untuk bisa menemukan obat penawar virus ini, dan diproduksi massal untuk menghadirkan kesembuhan di setiap pribadi, di setiap keluarga, di setiap kota, di setiap negara, supaya kami bisa berkemenangan atas virus ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar, berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah gagal. Dia selalu ada ketika kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, hingga kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel, bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tempest, only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face.
drawn by the Spirit to the promise of your grace.